kami menghadirkan sosok inspiratif yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mengembangkan diri dan kontribusi sosial. Beliau merupakan Duta Kesehatan Mental Indonesia yang aktif mengkampanyekan pentingnya kesehatan mental di kalangan generasi muda. Tak hanya itu, beliau juga dikenal sebagai pemateri motivasi yang telah banyak memberikan semangat dan arahan positif kepada para pelajar dan mahasiswa di berbagai kesempatan. Prestasinya di bidang akademik pun tidak diragukan lagi, terbukti dengan keberhasilannya meraih juara 1 presentasi kelas dalam PKM PM1. Sebuah capaian yang mencerminkan kerja keras, manajemen waktu yang baik, dan dedikasi tinggi terhadap proses. Selain prestasi formal, beliau juga dikenal sebagai pribadi yang peduli terhadap sesama. Melalui program Ruang Curhat, beliau membuka wadah privat dan aman bagi siapa saja yang membutuhkan tempat untuk bercerita, sebuah ruang penuh empati dan tanpa penghakiman. Dengan latar belakang yang kaya akan pengalaman dan pencapaian, narasumber kita hari ini siap berbagi kisah, strategi, serta motivasi untuk membantu kita semua menjadi pribadi yang lebih produktif, kreatif, dan seimbang dalam menjalani kesibukan, terutama saat mengikuti PKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di talk show Bincang-Bincang Santai, sebuah ruang hangat di mana kita akan bersama-sama menggali kisah perjuangan penuh makna dan semangat dalam mengikuti ajang bergengsi. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber hebat kita. Ini dia Liliana Muallim dari Universitas Hasanuddin, jurusan Psikologi. Hai Liliana, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Kak, alhamdulillah baik. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan membahas kisah perjuangan yang luar biasa dari narasumber kita. Nah, saya ingin langsung bertanya nih, bagaimana sih cara Anda mengatur waktu saat mengikuti PKM? Karena seperti yang kita ketahui, banyak mahasiswa di luar sana yang sebenarnya ingin ikut PKM, tapi seringkali sudah merasa kewalahan duluan, memikirkan perkuliahan, tugas-tugas, dan bahkan organisasinya. Belum mulai tapi keburu capek karena merasa sangat sulit dalam mengatur waktu di tengah aktivitasnya. Nah, boleh dong bagi tips dan pengalamannya dalam memanage waktu selama mengikuti proses PKM? Oke, kalau dari saya pribadi sebenarnya untuk manage waktu mungkin karena dari SMP saya terbiasa ikut berbagai aktivitas beberapa organisasi sama akademik, jadi cukup bisa menghandle beberapa hal begitu. Sebenarnya hal yang penting dilakukan itu guys adalah tentukan skala prioritas. Misalnya kalau di pekan ini saya ada ujian, berarti saya perlu untuk memprioritaskan ujian dulu, setelah itu baru saya melanjutkan mengerjakan hal-hal untuk PKM, lomba-lomba yang lain atau aktivitas yang lain seperti itu. Jadi sebenarnya biasanya menjadi kendala orang merasa kayak overwhelmed, tidak bisa membagi waktu karena tidak bisa menganalisis dan menentukan yang mana menjadi skala prioritas saya gitu. Jadi tidak harus kan ini tidak ada momen di mana non akademik itu kadang penting untuk didahulukan, kalau kayak dekat-dekat deadline, pelaporan dan sebagainya, sedangkan akademik bisa dijadikan skala kedua ketika tidak ada tugas tertentu yang memang urgent untuk dikumpulkan di pekan itu, seperti itu. Apa tantangan Anda saat mengikuti PKM? Kalau tantangan mengikuti PKM sebenarnya waktu itu karena lagi momen ujian akhir pas saya lakukan pengabdian kemarin, jadi kewalahan untuk kewalahan untuk mengatur kapan saya harus ikut ujian dan kapan saya bisa ikut pengabdian. Cuman karena kemarin pengabdian saya itu beberapa hari weekdays dan beberapa harinya weekend, jadi ada momen di mana saya minta izin sama dosen untuk ujian itulah sebenarnya.
dan alhamdulillah dosen saya juga mengizinkan begitu dan susulan. Jadi di momen itu saya bisa ikuti laksanakan intervensi dulu untuk PKM saya. Setelah dari situ saya ke kampus untuk melakukan ujian. Jadi tantangannya di situ sih karena dari timeline PKM saya kan sudah teratur dari struktur, sedangkan waktu kuliah juga sudah teratur dan terstruktur, dan ada momen di mana mereka bertabrakan. Jadi saya harus bisa menganalisis bagaimana saya menghandle hal itu, apakah saya izin untuk tidak ikuti intervensi di PKM dulu atau seperti apa. Tantangannya lebih ke situ sih, kalau misalnya ada kegiatan yang bertabrakan dan susah untuk salah satunya dimajukan atau dimundurkan, jadi saya harus menyesuaikan lagi untuk keduanya. Nah, itulah cara kita dalam memanage waktu antara perkuliahan akademik dan non-akademik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.